Halo semua, welcome back to our channel, FNG Channel. Kembali lagi bersama aku, Gloria. Kali ini aku pengen ngebahas mengenai kerajaan tertua di Indonesia lagi. Jadi kemarin aku udah ngebahas kerajaan Nan Sarunai dan kerajaan Kandis. Dua kerajaan itu merupakan kerajaan yang lebih tua dari Kutai. Nah, kerajaan yang sekarang akan aku bahas juga sama. Kerajaan ini tuh merupakan kerajaan yang konon lebih tua dari Kutai. Kerajaan apa itu? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi kerajaan yang kita bahas hari ini adalah Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Dan kerajaan ini itu diyakini sebagai cikal bakal dari suku Sunda. Hal ini itu dikarenakan peradaban kerajaan Salakanegara itu memiliki kesamaan dengan peradaban suku Sunda selama berabad-abad. Jadi keberadaan Salakanegara ini cukup misterius ya, karena tidak ditemukan banyak bukti-bukti dari kerajaan ini. Jadi sama kayak kerajaan Kandis dan kerajaan Nan Sarunai yang udah pernah aku bahas. Karena kerajaan ini tuh udah terlalu tua, jadi kerajaan ini tuh tidak meninggalkan banyak prasasti dan peninggalan-peninggalan lain kayak kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang meninggalkan banyak prasasti. Konon Salakanegara itu terletak di pantai barat Jawa ya, di daerah Banten. Kerajaan ini itu didirikan oleh seorang pendatang dari India yang bernama Dewa Warman yang akhirnya menetap di Nusantara, lebih tepatnya menetap di daerah Teluk Lada, Pandeglang. Dewa Warman akhirnya menikah dengan anak dari Aki Tirem. Aki Tirem merupakan pemimpin dari orang-orang daerah setempat. Jadi wilayah kerajaan Salakanegara akhirnya meliputi pantai barat Pulau Jawa sampai dengan Sumatera, dan kerajaan ini itu dipercaya berkuasa selama 232 tahun. Nah, kalau kerajaan Kutai itu dipercaya sebagai kerajaan tertua di Indonesia, kerajaan Salakanegara ini lebih tua lagi karena kerajaan Salakanegara ini berdiri di tahun 1 sesudah Masehi, sedangkan kerajaan Kutai berdiri di abad ke-5 sesudah Masehi. Jadi letak dari kerajaan Salakanegara ini itu cukup strategis. Jadi tiap perahu yang melintas di kerajaan Salakanegara harus memberikan upeti kepada Raja Dewa Warman. Dari sinilah kerajaan Salakanegara itu menjadi kuat dan menguasai perdagangan di Pulau Jawa. Nah, karena kerajaan Salakanegara bertumbuh dengan pesat, akhirnya kerajaan Salakanegara menentukan beberapa tempat untuk menjadi pusat pemerintahannya. Pemerintahan yang pertama ada di Jakarta Timur, yang kira-kira berjarak 30 km dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Daerah itu disebut Condet. Daerah ini itu dipercaya sebagai salah satu pusat pemerintahan kerajaan Salakanegara karena daerah ini itu memiliki sebuah sungai yang bernama Sungai Tiram. Nama Tiram ini konon berasal dari nama Aki Tirem yang tadi di awal udah aku jelaskan bahwa Aki Tirem ini merupakan mertua dari raja pertama kerajaan Salakanegara. Pusat pemerintahan Salakanegara yang kedua adalah Gunung Salak. Gunung Salak di Bogor adalah sebuah gunung yang warnanya berubah keabu-abuan atau keperak-perakan di siang hari karena tersinari matahari. Dalam bahasa Sunda, Salakanegara itu artinya kerajaan perak. Selain itu, pendapat ini tuh juga dilandasi oleh kemiripan nama antara Gunung Salak dan kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara ini menganut tradisi tata kerajaan secara turun-temurun kepada putra mahkota. Tapi konon di silsilah kerajaan Salakanegara ada 2 ratu yang memerintah kerajaan Salakanegara dikarenakan masalah keturunan. Selama kerajaan Salakanegara berdiri, Salakanegara itu dipimpin oleh 8 raja. Dan pada akhirnya Salakanegara itu runtuh di tangan raja yang ke-9. Jadi raja Salakanegara cuma dihitung ada 8 karena raja ke-9 Salakanegara tidak menyelesaikan pemerintahannya karena
udah runtuh duluan. Keruntuhan kerajaan Salakanegara itu dimulai di abad keempat sesudah Masehi. Diperkirakan karena adanya kerajaan Tarumanegara mulai mengambil alih kekuasaan dari sebagian daerah kerajaan Salakanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan baru yang berkembang dengan pesat. Jadi Salakanegara itu semakin terpuruk dan pada akhirnya sampai daerahnya itu dikuasain seluruhnya oleh kerajaan Tarumanegara. Sejak daerah kekuasaan Salakanegara diambil oleh Tarumanegara, banyak rakyat-rakyat yang hidupnya kurang makmur kembali menjadi makmur. Walaupun kerajaan Salakanegara konon hanya bertahan selama 2 abad saja, tetapi banyak keturunan dari raja-raja Salakanegara yang pada akhirnya menjadi raja-raja di kerajaan Nusantara lainnya, seperti menjadi pemimpin kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lain. Demikian video singkat kali ini mengenai kerajaan Salakanegara. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan boleh komen di bawah, atau kalau aku ada kesalahan boleh dikoreksi di komen. Bagi kalian yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.